Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan ke-20. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan semoga juga seluruh aktivitas Anda pada hari ini senantiasa diberkati. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 tentang hukum yang terutama. Dan di sini orang Farisi yang mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, mereka berkumpul. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia. Dan dia pertanyaannya begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Dan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, seluruh diri, kasih yang total kepada Allah dan juga kasih yang total kepada sesama. Pertanyaan kita adalah bagaimana kasih itu bisa kita alami, atau bagaimana kasih itu bisa konkret dalam kehidupan kita. Kalau bicara, memang semua bisa bicara. Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama. Kita bisa bicara. Tetapi ketika kita mengalami suatu pergumulan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami pengalaman pahit di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami pengalaman yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami penderitaan, sakit, penyakit dalam kehidupan kita, pertanyaan ini atau kasih ini diuji. Apakah kita masih tetap mengasihi Allah di dalam untung dan malang, di dalam susah dan senang, di dalam suka dan duka hidup kita? Dan alat ukurnya ada pada diri kita sendiri atau pengalaman pribadi kita. Di sini kita bisa mengukurnya, bahwa sungguh dalam situasi apapun, termasuk situasi yang tidak mengenakan, kita tetap mengasihi Allah. Kita tetap berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita mengalami pengalaman tidak enak dengan sesama, kita tetap mengasihi sesama. Kita tetap berterima kasih kepada sesama yang melukai hati kita, atau membuat kita tidak nyaman, atau membuat kita tidak berdaya. Hal yang tidak gampang, tapi diuji. Kita diuji secara pengalaman pribadi. Dan hal yang perlu untuk kita sekalian dalam hukum yang kedua tadi, mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita kembali melihat dan mengasihi diri sendiri. Ketika kita mampu mengasihi diri sendiri, maka sesama yang adalah bayangan dari diri kita, cerminan dari diri kita, mampu kita kasihi atau kita ampuni. Begitu juga dengan kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga dapat dengan leluasa bersukacita dalam suka dan duka, susah senang, dalam penderitaan maupun kesulitan hidup kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang mendorong kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami mohon turunkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dan bimbinglah kami agar menerima diri kami apa adanya dan mengasihi diri kami apa adanya,
sehingga kami juga dapat tergerak untuk mengasihi sesama kami yang merupakan cerminan dari kehidupan kami, dan juga mengasihi Engkau, sumber segala rahmat dan berkat untuk kami. Kuatkan dan teguhkanlah langkah kami, dan berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit, semoga mereka memperoleh kekuatan dan penyembuhan di dalam Dikau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.